Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam hari ini tanggal 2 Februari tahun 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ambil bagian untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan berikan celah buat yang lain, tapi berikan tempat hatimu buat Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Itu menjadi kerinduan kita bersama, supaya kita senantiasa hati yang merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seperti rusa yang rindu akan mata air, demikian jiwaku rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Tema firman Tuhan malam hari ini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semua, bersama saya adalah orang yang berbahagia, karena senantiasa diberikan kesempatan untuk ada di dalam rumah Tuhan. Seperti malam hari ini, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, berarti kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita diam di rumah Tuhan, dan kita akan selalu memuji nama Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, saudara. Saya mau baca ayat lagi. Saya digerakkan Tuhan untuk baca ini ayat. 1 Korintus 6 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Karena Dia, Yesus adalah roh. Ya, Dia adalah roh, ya, bukan fisik seperti kita pegang fisik. Tuhan ciptakan kita ada tubuh, ada jiwa dan roh. Tapi Tuhan sendiri dalam bentuk roh. Allah itu roh. Dan orang menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Berarti malam hari sebelum kita tidur, kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Mengikatkan diri bersama Tuhan. Berdoa, menjadi satu roh dengan Tuhan. Itu berarti kita menjadi satu bersama dengan Tuhan di dalam roh. Dan kita makin hari mau dekat dengan Tuhan. Karena tidak ada juru selamat lain di dalam kehidupan kita. Hanya Dia, Yesus Kristus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu tertulis, nanti kita baca di dalam Mazmur 84 ayat 11. Lebih baik satu hari di pelataranmu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, haleluya, daripada 1000 hari di
tempatlah. Amin, haleluya, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang yang Allah kami, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu mulia. Amin, haleluya. Ku mau selalu memuji, menyembah-Mu. Kau Tuhan yang dahsyat ajaib. Ku mau selalu cinta Yesus dan taat kepada firman-Nya. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup ajaib dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, ku puji rohku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, hilaf dan salahku. Amin, haleluya. Ku mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah Tuhanku yang dahsyat ajaib dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Kami percaya malam hari malam yang diberkati Tuhan. Berfirman Bapa, ku siapkan hatiku untuk terima firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Ku buka hatiku Tuhan Yesus untuk selalu menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, Allah yang hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Tiada yang paling sempurna firman-Mu, yang utama dalam hidupku. Ku cinta firman-Mu, ku taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Tiada, selalu kekal firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tidak pernah berubah. Saudara, firman-Mu dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tidak pernah berubah, Bapak. Firman-Mu kekal selama-lamanya. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhanku, juru selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba memohon sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, buat selama-lamanya tidak pernah berubah. Yang berubah adalah sifat kita, karakter kita, kepribadian kita inkonsisten. Tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Biar firman Tuhan mendominasi dalam kehidupan kita. Supaya kita dikuasai dengan firman Tuhan. Kita harus lapar hauskan firman Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Di situ kunci berkat, kunci keselamatan, kunci damai sejahtera, kunci segala-galanya pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan katakan, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan tertulis di dalam Mazmur pasal 84. Puji Tuhan. Terus kita baca firman Tuhan kemarin atau tadi pagi kita baca Mazmur 83. Pokoknya pagi malam kita saat ini baca firman Tuhan di perjanjian lama. Karena puji Tuhan kita sudah dapat akhiri perjanjian baru. Kita sudah lengkap, sudah selesai baca dari kitab Injil Matius sampai kitab Wahyu, kita akan sudah selesai. Kalau waktu yang lalu setiap malam kita baca perjanjian baru, setiap pagi perjanjian lama. Tapi perjanjian baru sudah kita tuntas, sudah selesai dari Matius sampai Wahyu. Maka supaya sama-sama selesai, kita percepat pagi hari, malam hari, dua-duanya kita baca perjanjian lama. Supaya cepat selesai. Nanti kalau sudah selesai sampai Maliaki selesai, kita mau ulang lagi. Pagi hari baca perjanjian lama, malam hari perjanjian baru. Terus sampai Tuhan Yesus datang. Kita mau setia, maju terus. Cinta Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Mari saya mau baca firman Tuhan. Mazmur pasal 84 dari ayat 1, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin bidoan, menurut lagu Jitid Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukanmu. Pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada waktu awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin hari makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang kau rapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari yang dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, ayat 13 yang terakhir. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan sudah kita baca. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu di ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Berarti hidup ini adalah milik Tuhan. Dikatakan berbagai orang tahu diri, kita ini diciptakan sama Tuhan dan harus menjadikan diri kita adalah milik Tuhan. Kalau milik Tuhan harus dikembalikan kepada Tuhan. Kalau dikembalikan kepada Tuhan berarti ini
barang yang dimilikinya itu senantiasa bersama pemiliknya. Demikian berarti ini sama. Berbagai orang-orang yang diam di rumah Tuhan, berarti kita adalah orang yang paham, yang mengerti, tahu diri bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita ciptaan Tuhan, maka seyogianya harus kita ada di dalam rumah Tuhan. Artinya membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Buktinya Adam dan Hawa, termasuk manusia, kalau tidak punya hubungan akrab dengan Tuhan, pasti hidupnya rusak, saudara. Terbukti Hawa kok. Udah banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Kalau seseorang tidak bergaul karib dengan Tuhan, berarti dalam dirinya tidak ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, timbul kebencian, iri hati, ya, perselingkuhan, perjinahan, pembunuhan, pendustaan, pembohong, segala macam perkara-perkara kejahatan dunia akan timbul pada seorang yang tidak mengenal Tuhan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan panggil hidup kita, Tuhan pilih hidup kita, dan kita meresponi akan pilihan Tuhan, meresponi kasih karunia Tuhan, yaitu kita mau selalu ada di dalam rumah Tuhan. Seperti di ayat yang ke-11, dengan pujian ini dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini jelas. Di tempat lain berarti tidak punya hubungan dengan Tuhan. Di tempat lain berarti maksudnya di sini, di tempat dunia, mungkin bagi anak-anak muda, ya, suka ke kafe-kafe, ya, ngobrol sampai pagi. Ada juga main judi mungkin, ya, merokok, ya, mungkin terus mabok-mabokan. Mereka ya, saya tidak tahu, mereka pasti di luar banyak mereka menikmati dunia ini, saudara, dengan berbuat dosa, menikmati kedagingannya. Tapi sebetulnya kebahagiaan dunia itu sifatnya semu, dan semuanya akan lenyap, saudara. Oleh itu melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari membuka paradigma kita, supaya kita berperilaku benar, supaya kita senantiasa ada di dalam rumah Tuhan. Maka dikatakan berbahagialah orang di dalam rumah Tuhan, berarti membangun persekutuan dengan Tuhan, mempererat hubungan dengan Tuhan. Sebab itu menjadi pelaku firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6. Saya mau baca Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6, dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita diizinkan Tuhan masih sehat, masih bisa bernapas. Kita mau sadar melalui firman Tuhan, supaya senantiasa kita memuji Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, supaya nanti kalau dunia ini kacau, kita bisa diangkat sama Tuhan, saudara. Ini menjadi kerinduan kita. Mari kita mau berbuat sesuatu mulai dari sekarang, jangan terlambat. Saya tidak mau seperti 5 gadis yang bodoh terlambat bertobat pada waktu pintu tertutup. Ngeri, saudara. Coba baca ini di Matius 25 ayat 10. Mereka bertobat, teriak-teriak minta tolong bukakan pintu, tapi kondisinya pintu sudah tertutup. Terlambat, saudara. Selagi saat ini pintu terbuka, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita mau ngasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu diam di rumah Tuhan. Seperti di dalam Matius 25 ayat 10 saya mau baca nih. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Selesai, sudah. Tapi 5 gadis yang bodoh, kasihan, sudah. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dia ketok-ketok pada waktu pintu sudah tertutup. Bertobat pada waktu sudah pintu tertutup. Sudah selesai, saudara. Ya, maka dikatakan di sini, ya, tetapi ayat 12 dijawab, aku berkata kepadamu. Kemudian datanglah gadis itu, yaitu berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu ayat 13, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oleh karena itu mari, seperti pagi malam saya beritakan firman Tuhan, Bapak Ibu merespon didengarkan firman Tuhan, berarti Bapak Ibu itu berjaga sesuai firman Tuhan, supaya kita tidak lalai dalam tugas tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena dunia suatu hari kelak akan lenyap. Tapi bagi orang berjaga dan berdoa, didapati Tuhannya, didapati kita sedang bergaul karib dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan layakkan kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Lebih baik 1 hari
di pelataran-Mu. Haleluya, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin, haleluya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang ajaib, dahsyat, yang kucintai, sebab menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbangun tidur, mari kita berjaga dan berdoa supaya senantiasa kita ada di dalam rumah Tuhan, sehingga hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.